Halo, selamat malam rekan-rekan Sobat Mingbet yang ada di mana saja berada. Pada malam hari yang indah ini, kita mendapatkan satu kesempatan yang sungguh luar biasa. Boleh mewawancarai Bapak Wakil Sekretaris PCNU Sidoarjo yang saat ini bisa dengan waktu yang begitu ketat karena persiapan harlah satu abadnya NU, otomatis pekerjaan di sini sangat besar rekan-rekan. Sehingga pada malam hari ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa, kita boleh berjumpa dan berbincang-bincang sedikit mengenai persiapan dan kegiatan yang akan dilakukan pada tanggal 7 Februari 2023. Mari kita ikuti bersama, ini pasti menarik. Selamat malam Pak Abdul Mujib. Selamat malam. Ya, saya Eko Manalu, saya dari GPIB Bethesda Sidoarjo. Kita mau ada sedikit tanya-tanya Pak. Iya. Ini kegiatan ini sungguh luar biasa kalau kita lihat ya, besarnya itu secara nasional, di mana semua warga NU berkumpul bersama di Sidoarjo, kan gitu ya. Nah, kami boleh dong sedikit dikasih wawasan atau dikasih kira-kira pengalaman pengurus cabang NU dalam mengantisipasi begitu banyaknya peserta yang datang, dan mungkin persiapan-persiapan sebelumnya seperti apa kira-kira Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Begini, kok jadi PCNU Sidoarjo ini kalau dalam kegiatan sebesar harla istighosah sudah biasa. Kenapa dipilih Sidoarjo? Pasti punya pertimbangan baik dari PBNU maupun dari PWNU. Kita sudah seringkali mengadakan kegiatan, momentum kegiatan itu yang melibatkan massa banyak, dan itu alhamdulillah berhasil. Satu, koordinasi dengan pihak pemerintah, kerjasama yang baik, dan alhamdulillah pula setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh NU, khususnya PCNU, semua komponen masyarakat ini bersatu padu untuk membantu. Ini kata kunci yang menjadi hal yang menggembirakan bagi kami. Jadi tidak hanya dari pengurus atau warga NU, semua komponen masyarakat bergerak untuk membantu, melibatkan diri, bahkan ingin dilibatkan oleh PCNU dalam kegiatan, termasuk 100 tahun atau 1 abad kegiatan di Sidoarjo ini. Kalau mungkin kami boleh dikasih wawasan gitu Pak, artinya ini kira-kira nanti itu titik temu di mana, terus turun di mana kira-kira gitu, sehingga bisa kelihatan besok itu acara kita kira-kira seperti apa jalurnya, misalnya dari titik temu kah, atau bagaimana kah, atau bagaimana? Ya, kegiatan puncak resepsi 1 abad ini bagian kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh PBNU baik di Banyuwangi, di Solo dan sebagainya, dan puncaknya di Sidoarjo. Itu artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini itu akumulasi dari semua kegiatan yang dilaksanakan PBNU menjelang 1 abad atau 100 tahun. Kita punya tugas besar dalam hal ini, maka kegiatan ini melibatkan banyak pihak. Dan sekali lagi yang saya sampaikan kemarin di panitia PBNU, ketika kegiatan dilaksanakan, bukan mereka yang kita minta, tapi banyak yang menawarkan diri untuk terlibat langsung dalam kegiatan ini, baik dari seniman, kemudian dari budayawan, dari semua potensi-potensi masyarakat yang ada. Nah, bagaimana nanti pergerakan massa atau jamaah ini supaya kegiatan 1 abad itu berjalan dengan baik? Di tingkat panitia daerah, PCNU bersama Bupati sudah menyiapkan banyak hal. Satu, memang fasilitasi. Yang kedua, akses. Yang ketiga, kesiapan dalam pengaturan lokasi dan jalur lalu lintas. Kenapa kita sadar bahwa Sidoarjo ini memang tidak besar, tetapi masanya juga sangat padat. Sehingga harapannya kegiatan 1 abad ini tidak membuat masyarakat terganggu, tapi membuat masyarakat lingkungan sekitar Sidoarjo ikut terlibat secara langsung, bahkan menikmati apa yang disuguhkan oleh Nahdlatul Ulama dalam 1 abad ini. Konsepnya kegembiraan dan keberkahan. Amin, amin, amin. Ya, maka temanya adalah merawat jagat, membangun sebuah peradaban.
Baik. Saya dapat spoiler, ada bocoran-bocoran gitu, Pak Abdul Mujib, bahwa acara besok tuh ada seniman-seniman. Mungkin boleh dikasih tahu seniman-seniman yang ikut meramaikan acara Harlah besok, Pak? Ya, kegiatan satu abad ini sekali saya sampaikan tidak hanya melibatkan warga NU secara ansi ya, tetapi semua komponen-komponen bangsa termasuk para seniman, budaya, musik dan sebagainya terlibat. Salah satunya adalah sahabat-sahabat slang, kemudian DMS tadi sudah hari ini latihan dengan teman-teman, kemudian seniman yang lain, bahkan Mahir Zain melalui utusannya langsung ingin melibatkan diri dalam kegiatan konteks hari ini. Kalau kegiatan Nahdlatul Ulama yang biasanya didominasi oleh para kiai, oleh Habib dan sebagainya, hari ini mungkin akan melibatkan potensi-potensi masyarakat dan bangsa. Jadi tidak hanya melibatkan para masyayikh kiai, tetapi semua terlibat dalam kegiatan satu abad ini. Lalu sedikit agak lebih detail saya agak bertanya untuk kegiatan kita besok. Tanggal 7 ya, ya, itu ya, hari Selasa. Itu hari Selasa tanggal 7, itu mulai dari jam 00 ya, sampai jam 23.59, ya. Kira-kira begitu ya. Nah, seniman-seniman atau di saat-saat mana yang saat-saat itu posisi ibadah, ya. Artinya mungkin ada sholat, ada istighosah, ada apa. Di jam-jam mana yang itu ada acara-acara keagamaan, lalu di jam-jam mana yang ada hiburan atau bagaimana gitu kira-kira. Ya. Schedule sudah dibuat oleh panitia mulai tanggal 6, kemudian sampai tanggal 7 sampai tanggal 8 lah 24.00. Kemudian diawali dengan para seniman mulai tanggal 6 itu mulai sore malam, kemudian di tengah-tengah acara itu yaitu munajat. Munajat itu insya Allah akan dimulai jam 2 pagi, kemudian nanti sampai jam 7, kemudian berdoa. Setelah itu ada acara puncak yang akan dihadiri oleh insya Allah Pak Jokowi selaku Presiden, dan setelah itu dilanjutkan lagi oleh teman-teman seniman atau berarti tanggal 6 dan tanggal 7 akhir ya. Oke, siap. Jadi insya Allah tidak ada hentinya lah. Baik, Pak Mujib, ini NU Ya. boleh dikatakan itu sebagai salah satu pilar dari keberagaman bangsa, kan gitu. Dalam acara Harlah 1 abad NU yang sekarang kita persiapkan dan nanti akan kita laksanakan di Sidoarjo ini, itu kira-kira apa pesan-pesan yang ingin NU sampaikan kepada warga Indonesia? Sebelum saya menyampaikan apa pesan intinya, mungkin agak kita kembali ya bahwa NU ini dilahirkan bukan untuk hanya umat NU tapi untuk bangsa. Ada 2 amanat yang disampaikan oleh para pendiri founding fathers NU kita. Satu, kalau bahasa dalam NU itu amanatun fi himayatil din dan amanatun fi himayatil waton. Jadi NU dilahirkan untuk menjaga agama dan menjaga bangsa. Jadi NU ini beragama dan berindonesia dan beragama. Jadi tidak bisa dipisahkan antara agama dan bangsaan. Tapi juga tidak boleh dihadap-hadapkan. Betul. Sehingga ketika kita bicara sebuah bangsa atau Indonesia yang pluralismenya tinggi, maka NU hadir di sana. Maka tidak heran kalau banyak teman-teman seniman mereka kenapa senang dengan NU, kenapa damai dengan NU, karena di KPNU memang tidak ingin ada permusuhan, ada perbedaan, ada kasta dan sebagainya. Kita sudah menghargai mereka dalam berbagai macam potensi dan keyakinan masing-masing. Maka dalam konsep ber-NU itu ada namanya pola pikir toleransi, ada pola pikir tawasud. Itu artinya bahwa NU di tengah-tengah semua bangsa ini. Begitu. Lalu sedikit lagi,
Pak Mujib, dengan kondisi yang saat ini otomatis sosial media yang begitu kencang gitu ya di kalangan muda kita, mungkin ada satu pandangan-pandangan kita sebagai NU, artinya sosial media ini, dengan sosial media seperti kita lihat saat ini seperti tidak ada apanya. Mungkin selain tadi secara bangsa seluruhnya, kadang-kadang kan anak-anak kita ini berpikir oh itu urusan orang tua. Yeah. Sosmed ini urusan anak muda, kan gitu. Nah, artinya mungkin bisa disampaikan kira-kira apa sih harapan NU kepada generasi muda kita dalam sosial media? Yeah. Ketika kita berkhidmat ya pada NU melalui kegiatan-kegiatannya, sekarang ini sudah dibangun sebuah mindset bahwa NU harus mengikuti perkembangan zaman. Maka digitalisasi dakwah sudah mulai diangkat. Bagaimana konten-konten anak muda hari ini memahami agama secara benar itu sudah mulai dilakukan oleh para kiai muda NU. Supaya apa? Mereka tidak terjerumus dalam radikalisme, pemahaman yang salah tentang agama dan sebagainya. Nah, tugas NU itu salah satunya itu meluruskan bagaimana beragama dengan baik, berbangsa dengan baik, sehingga antara agama dan bangsa tidak dihadap-hadapkan, tapi disandingkan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Maka konsep merawat jagat ini penting bagi NU. Ketika bangsa ini sudah dijaga, maka kita akan membangun sebuah peradaban. Karena sudah 100 tahun, dalam sebuah hadis dijelaskan, ketika 100 tahun ini ada sebuah pemimpin yang diturunkan oleh Tuhan, oleh Allah, untuk menjadi pembaharu dengan model yang baru, bagaimana membangun sebuah zaman. Nah, harapannya Pak NU sebagai organisasi besar semacam itu, kita akan membangun sebuah peradaban yang fungsinya bukan hanya untuk bangsa, tapi kita akan mendunia, membangun sebuah peradaban yang besar, bukan hanya bermanfaat untuk bangsa Indonesia, tapi juga untuk dunia. Wah, luar biasa. Ya, demikian teman-teman, sobat-sobat Minbet. Karena di sini juga sangat sibuk sekali keadaannya, jadi kita nggak bisa lama-lama ngobrol dengan Pak Mujib. Tapi perjumpaan kita hari ini sungguh luar biasa, Pak. Semoga acara besok kita Harlah 1 Abad NU boleh berjalan dengan lancar, semuanya dengan cuaca yang begitu baik, bersahabat dengan kita semua, segalanya daya upaya itu bisa menjadi satu berkat buat kita bersama. Dan saya sampaikan, saya salut sekali dengan Harlah 1 Abad NU yang saat ini disular. Kami juga ingin menyampaikan resepsi 1 Abad ini bukan hanya kita hadirkan untuk warga NU, kita hadirkan untuk semua bangsa, potensi bangsa. Maka kami mengajak semuanya yang kepingin damai, yang kepingin bangsa ini besar, yang kepingin bangsa ini maju, mari bersama-sama kami dengan NU untuk membangun sebuah peradaban, terutama bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Abdul Majid. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih.